Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan khotbah akhir zaman sesi yang ke-16 dengan tema neraka, tempat penghukuman akhir yang kekal. Jadi untuk sesi ini, tema kita adalah neraka, tempat penghukuman akhir yang kekal. Nas atau ayat bacaan kita saya ambil dari Wahyu 19 ayat 20, kemudian Wahyu 20 ayat 10, dan Wahyu 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Wahyu 19 ayat 20 dikatakan begini, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dilanjutkan di Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itu tadi nas atau ayat bacaan kita. Sekarang saya lanjutkan dengan opening statement saya. Mengapa saya perlu membahas tentang neraka? Mengapa saya perlu membahas tentang neraka? Setidaknya ada 3 alasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, karena Alkitab mengajarkan tentang neraka. Nah, Alkitab memberikan pandangan Tuhan tentang neraka, walaupun ia tidak memberikan deskripsinya secara lengkap. Tetapi fakta-fakta yang ada di Alkitab sudah cukup bagi kita untuk mengerti betapa mengerikannya neraka. Itu alasan yang pertama. Karena Alkitab mengajarkan tentang neraka, maka saya pada kesempatan ini juga membahasnya berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang kedua, banyak orang menyangkal dan menolak realitas neraka. Sebuah statistik hasil survei di Amerika menampilkan persentase dari responden yang menjawab pertanyaan, apakah neraka itu ada? Sebagai berikut, 52% orang dewasa yakin bahwa neraka itu ada, 27% berpikir mungkin neraka itu ada. Kemudian jawaban responden untuk pertanyaan, seperti apakah neraka itu? 48% percaya bahwa neraka adalah tempat yang benar-benar ada, di mana orang-orang menderita siksaan. 46% berkata bahwa neraka lebih merupakan eksistensi dalam keadaan duka cita ketimbang tempat yang benar-benar nyata, dan 6% tidak tahu. Survei lainnya mencatat 76% orang percaya tentang adanya surga, dan hanya 6% percaya adanya neraka. Sebuah pemungutan suara oleh organisasi Gallup pada tahun 1990 melaporkan bahwa 66% dari orang-orang Protestan Amerika dan 57% orang-orang Katolik percaya akan keberadaan neraka. Sementara itu, Grant R. Jeffrey menyatakan, maksud saya, dari para teolog yang dijajaki, yang menurut Grant R. Jeffrey, dia mengatakan bahwa dari para teolog yang dijajaki, 66% dari teolog Protestan dan 39% dari Katolik mengungkapkan ketidakpercayaan mereka tentang doktrin neraka. Nah, karena banyak orang yang menyangkal, orang-orang Kristen ini menyangkal dan menolak realitas neraka, maka saya perlu mengajarkannya. Karena neraka itu sebenarnya bukan sekedar sesuatu yang tidak nyata, ilusi, tapi neraka itu benar-benar nyata, seperti saya akan jelaskan nanti. Nah, alasan yang ketiga, karena adanya pengajaran dan klaim yang keliru tentang neraka. Beberapa buku terlaris dalam 3 dekade terakhir telah mengeksploitasi pengalaman-pengalaman spiritual dibawa oleh Tuhan untuk melihat surga atau neraka, atau kedua-duanya. Ada juga yang mengklaim bisa akses naik, turun ke surga. Sementara lainnya mengklaim melihat kengerian neraka dan menyaksikan melihat iblis dan setan-setan melakukan penyiksaan. Nah, pengalaman spiritual ini diakui oleh mereka terjadi dalam penglihatan, dibawa oleh roh ataupun dibawa oleh malaikat. Sedangkan yang lainnya mengalami pengalaman yang nyaris mati. Ya, nyaris mati. Nyaris mati tentu saja berbeda dengan yang benar-benar mati. Perbedaan ini sama dengan cara membedakan antara nyaris hamil dengan benar-benar hamil. Kalau nyaris hamil berarti kan tidak hamil.
Berbeda dengan yang benar-benar hamil. Ya. Nah, orang yang belum pernah mati tidak bisa menceritakan dengan tepat dan pasti pengalaman tentang kematian. Sama seperti orang yang pernah hamil tidak mempunyai pengalaman, beda dengan orang yang nyaris hamil. Tidak pernah hamil berarti tidak pernah mengalami pengalaman seorang yang hamil. Begitu pula orang yang belum pernah mati, walaupun nyaris mati, tidak bisa menceritakan dengan tepat dan pasti pengalaman tentang kematian. Hanya orang yang pernah mati yang bisa menceritakan pengalamannya tentang kematian. Dengan demikian, kebanyakan dari klaim pengalaman pergi dan melihat neraka tersebut tidak dapat diandalkan. Satu-satunya yang dapat diandalkan adalah ajaran Kristus dan apa yang dikatakan Alkitab. Kristus telah mati dan berada di alam maut, yaitu Hades, tetapi bukan neraka atau Gehenna. Dan ia hidup kembali dari kematian serta memberikan kesaksian yang pasti tentang alam maut atau Hades, yang menjadi gambaran pasti tentang neraka nantinya. Karena banyaknya pengalaman spiritual tentang neraka yang meragukan dan tidak sesuai dengan Alkitab itulah, maka saya memutuskan untuk menjelaskan ya di akhir zaman sesi ke-16 ini tentang neraka sebagai tempat penghukuman akhir yang kekal. Itu tadi alasan saya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan anggapan dasar ya, dalam tiga poin anggapan dasar dari pengajaran ini. Pengajaran tentang neraka sebagai tempat penghukuman akhir yang kekal. Anggapan dasar, sebelum saya lebih jauh membahas perspektif Alkitab tentang neraka, perlu diperhatikan anggapan dasar atau pemikiran-pemikiran mendasar sebagai berikut. Yang pertama, neraka dapat didefinisikan sebagai tempat orang-orang yang hidup tanpa Tuhan dan yang matinya terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi neraka itu dapat didefinisikan sebagai tempat orang-orang yang hidup tanpa Tuhan dan yang matinya terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Yang kedua, poin kedua, neraka bukanlah sebuah ilusi, melainkan suatu tempat yang nyata. Walaupun tidak ada yang tahu persis letak neraka, hal ini tidak menjadikan neraka sebagai sesuatu yang abstrak, tidak nyata, atau ilusi atau khayalan belaka, tidak. Yang ketiga, poin ketiga, satu-satunya sumber informasi yang benar dapat dipercaya tentang neraka adalah Tuhan sendiri. Karena ia adalah satu-satunya pribadi yang benar secara absolut dan dapat dipercaya. Ia telah menyatakannya melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, dan dengan demikian Alkitab dipandang sebagai kebenaran yang absolut, mutlak. Alkitab memberikan pandangan Tuhan tentang neraka, walaupun ia tidak memberikan deskripsinya secara lengkap. Tetapi ingat, fakta-fakta yang ada dalam Alkitab sudah cukup bagi kita untuk mengerti betapa mengerikannya neraka itu. Nah, setelah menyampaikan tiga pemikiran dasar atau anggapan dasar, pemikiran-pemikiran dasar atau anggapan dasar tadi, sekarang saya ingin mengajak kita untuk memahami istilah neraka. Kata Yunani dalam Perjanjian Baru adalah Gehenna diterjemahkan dengan neraka sebanyak 12 kali. Matius 5 ayat 22, 29, dan 30. Matius 10 ayat 28, Matius 18 ayat 9, Matius 23 ayat 15 ayat 33, Markus 9 ayat 43, 45, 47, Lukas 12 ayat 5, Yakobus 3 ayat 6. Kata Yunani Gehenna ini berasal dari kata Ibrani Gehinom yang berarti lembah Hinom. Istilah Gehenna ini memiliki latar belakang historis yang menarik, di mana selama beberapa generasi di Israel kuno, kekejaman telah dilakukan di lembah Ben Hinom. Nah, kekejaman yang meliputi manusia yang dipersembahkan sebagai kurban, bahkan masih anak-anak dipersembahkan sebagai kurban. Ini tercatat di 2 Raja-Raja 23 ayat 10, 2 Tawarik 28 ayat 3, kemudian 2 Tawarik 33 ayat 6, Yeremia 32 ayat yang ke-35. Nah, korban-korban yang malang ini dipersembahkan kepada ilah palsu dari bangsa Moab, yaitu Dewa Molok. Yeremia menamai lembah ini sebagai lembah pembantaian. Yeremia 7 ayat 31 sampai ayat 34. Nah, kemudian lembah itu pada akhirnya berubah menjadi tempat pembakaran atau persembahan kurban pembakaran anak-anak, persembahan kurban bahkan persembahan kurban manusia ya berupa anak-anak yang dipersembahkan. Tempat itu kemudian ya berubah menjadi tempat pembuangan dan pembakaran sampah masyarakat, di mana semua kotoran di Yerusalem dibuang di situ, di lembah Ben Hinom ini. Ya. Nah, bahkan bangkai hewan dan mayat para penjahat dibuang di tumpukan sampah tersebut. Sehingga pada waktu sampai terbakar, maka bangkai-bangkai hewan dan mayat para penjahat itu ikut terbakar
bersama dengan pembakaran tumpukan sampah tersebut. Dan apinya itu adalah api yang terus-menerus, ya, pembakaran yang dilakukan terus-menerus. Nah, itulah latar belakang akhirnya kata Gehinom atau lembah dari lembah Ginom tadi akhirnya lama-kelamaan disebut sebagai, dalam bahasa Yunani adalah Gena, ya. Berasal dari kata Ibrani Gehinom, bahasa Yunaninya adalah Gena, ya. Nah, mengingat latar belakang tersebut, di atas tidak heran istilah lain yang digunakan Alkitab untuk Gena atau neraka ini adalah Limnepur atau lautan api. Kata lautan api ini muncul sebanyak 5 kali. Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 10, ayat 14, ayat 15, Wahyu 21 ayat 8. Dengan demikian kata Yunani Gena dan Limnepur lautan api merupakan dua istilah yang merujuk kepada tempat yang sama, yaitu neraka. Baik Gena maupun Limnepur. Gena, lautan api, Limnepur, ini menunjuk tempat yang sama, yaitu neraka. Neraka atau lautan api inilah tempat penderitaan hebat yang akan menjadi tempat penghukuman akhir yang kekal, dan kekal bagi iblis, antikris, nabi palsu, dan semua orang yang tidak percaya kepada Kristus, atau orang yang menolak Kristus. Wahyu 19 ayat 21, Wahyu 20 ayat 10-15, yang ayatnya sudah kita baca tadi di depan sebagai nas dasar kita. Nah, semua yang berada di tempat ini akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Yesus seringkali menamakan destinasi kekal tempat penghukuman akhir ini dengan sebutan api yang kekal. Kelak pada kedatangannya kembali yang kedua kali ketika memisahkan domba, yaitu orang-orang percaya, dari kambing, yaitu orang tidak percaya, Kristus akan berkata kepada kambing, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25 ayat 41. Api kekal ini merupakan bagian dari neraka, yaitu lautan api yang menyala-nyala. Itu tadi sedikit saya paparkan, jelaskan pemahaman tentang asal-usul istilah neraka. Ya, Gena atau lautan api. Nah, sekarang kita akan melihat karakteristik dari neraka. Yang pertama, neraka itu nyata. Ya, karakteristik neraka itu bukan ilusi. Neraka itu nyata. Neraka bukanlah sebuah ilusi, melainkan suatu tempat yang benar-benar nyata. Walaupun tidak ada yang tahu persis, seperti saya katakan tadi, tidak ada yang tahu persis letak neraka itu dari mana. Bahkan neraka saat ini masih kosong. Saya tegaskan neraka itu masih kosong. Nanti saudara akan lihat, perhatikan nanti. Ya, hal ini tidak menjadikan neraka sebagai sesuatu yang abstrak, tidak nyata atau khayalan belaka. Dua bukti yang mendukung fakta adanya neraka adalah antara lain, yang pertama, Yesus berbicara dan mengajar tentang neraka. Bahkan Yesus sendiri lebih banyak berbicara tentang neraka ketimbang surga dan kasih. 11 dari 12 kali kata Gena, neraka ini diucapkan oleh Yesus dan dicatat dalam perjanjian baru. Matius 5 ayat 22, 29-30, Matius 10 ayat 28, Matius 18 ayat 9, Matius 23 ayat 15 dan ayat 33, Markus 9 ayat 43, 45, 47, Lukas 12 ayat 5, Yakobus ayat 6. Nah, fakta bahwa Kristus berbicara lebih banyak tentang neraka, lebih dari semua tokoh lainnya dalam Alkitab, menunjukkan kepada kita betapa penting dan seriusnya hal neraka itu. Sehingga Tuhan kita membicarakan tentang neraka ini lebih banyak dari orang lain. Yang kedua, kematian manusia menunjukkan bahwa neraka itu ada. Penulis kitab Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Kematian ada sebagai akibat dari dosa, Roma 6 ayat 23. Upah yang pantas bagi manusia berdosa ada neraka. Kematian itu nyata dan setiap orang pasti mati. Kematian jasmani yang dapat dilihat dan bersifat sementara itu adalah suatu kesaksian bagi kita mengenai hal-hal yang tak terlihat. Kenyataan kekal dari apa yang Alkitab sebut sebagai kematian kedua atau kematian kekal, Wahyu 20 ayat 14, atau dibuangnya, dilemparnya, dihukumnya orang-orang di neraka selama-lamanya. Disiksa dalam penderitaan yang tidak dapat terbayangkan. Itu tadi karakteristik yang pertama tentang neraka. Karakteristik yang kedua tentang neraka adalah tempat penghukuman akhir. Sebelum menuju ke neraka atau surga, orang-orang yang mati berada di tempat penampungan atau masa antara. Ini disebut dengan intermediate state. Semua orang mati pada masa perjanjian lama, baik semua orang yang mati dalam masa perjanjian lama, ya, itu akan masuk ke dalam tempat yang bernama Sheol, atau bahasa Ibrani-nya Sheol, bahasa Yunani itu Hades. Semua orang mati, ya, akan turun ke Sheol, ya, atau Hades. Semua orang mati pada masa perjanjian lama.
Ya, baik orang-orang percaya maupun yang tidak percaya akan pergi ke tempat yang disebut Seol atau Hades. Ya, contohnya Kejadian 37 ayat 35, ayat 14 ayat 13, Ayub 17 ayat 13, Mazmur 884, Yesaya 38 ayat 10. Menunjuk pada orang-orang percaya yang hidup di masa perjanjian lama yang saat matinya pergi turun menuju ke Hades atau Seol. Sedangkan contoh orang-orang fasik yang tidak percaya yang juga masuk ke Hades atau Seol dapat lihat dari ayat-ayat di dalam Ayub 17 ayat 13, Mazmur 9 ayat 18, Mazmur 31 ayat yang ke-18, Mazmur 49 ayat 15. Nah, Seol atau Hades ini bukanlah surga atau bukan juga neraka, tetapi tempat penampungan sementara orang-orang yang telah meninggal. Lokasi dari Seol atau Hades ini berada di pusat atau inti bumi. Bilangan 16 ayat 33 dan Efesus 4 ayat 9. Bagaimana dengan Lazarus yang ada di pangkuan Abraham? Dikatakan dalam Alkitab, dan orang kaya yang disiksa dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 31. Ada yang beranggapan bahwa pangkuan Abraham adalah surga, sedangkan tempat siksaan orang kaya itu adalah neraka. Ya. Hal ini dapat saya jelaskan demikian. Lazarus dan Abraham bukan berada di surga pada saat itu, tapi berada di Hades atau Seol. Lokasi yang sama, ya, dengan orang kaya tersebut. Tetapi walaupun mereka berada di lokasi yang sama, mereka dipisahkan oleh jurang yang dalam. Jadi pada waktu itu Seol atau Hades ini adalah satu lokasi, tapi memiliki dua tempat yang berbeda, yang dipisahkan oleh jurang yang dalam. Perhatikan, ya, di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-26 dikatakan, ya, bahwa lokasi yang sama antara orang kaya dan Lazarus itu di pangkuan Abraham itu lokasinya sama, hanya dipisahkan oleh jurang yang dalam. Mereka dipisahkan oleh jurang yang dalam yang mustahil dapat diseberangi. Baca di ayat yang 26. Yang satu disebut pangkuan Abraham, yang lain disebut tempat siksaan atau alam maut. Ya. Jadi di Hades itu ada pangkuan Abraham, kemudian agak atas, kemudian ada lagi yang di bawah, itu adalah tempat siksaan. Ya. Nah, ini kedua tempat ini di Hades ini dipisahkan oleh jurang yang dalam. Jadi pangkuan Abraham ini juga disebut Firdaus. Jadi orang yang percaya, orang percaya perjanjian lama, itu ketika mati, itu masuk ke dalam Firdaus. Masuk ke dalam Firdaus. Hanya pada saat itu, lokasi Firdaus itu berada di Hades. Jadi Firdaus itu adalah satu ruangan yang berada di Hades. Sedangkan orang yang tidak percaya, itu juga berada di Hades, tapi ruangannya berbeda. Ruangannya adalah disebut sebagai ruangan tempat siksaan, tempat penyiksaan. Itu keadaan orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya sebelum Kristus mati di atas kayu salib. Ya. Ketika Yesus mati, ia menuju Firdaus bersama dengan pencuri yang disalibkan sebelah kanan. Tapi posisi Firdaus waktu itu masih berada di Hades. Lukas 23 ayat 43, Efesus 4 ayat 8, 1 Petrus 3 ayat 19 20. Tapi setelah kebangkitan Yesus, Yesus membawa Firdaus dan semua orang yang berada di Firdaus itu ke surga. Sejak saat itu, posisi Firdaus itu berada di atas. Dan semua orang percaya yang mati di dalam Kristus, itu ketika mati, langsung ke Firdaus ke atas. Itu hanya beda tempat posisi. Jadi semua orang percaya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ketika mati, masuk ke Hades, masuk ke Firdaus. Hanya sebelum Kristus bangkit, posisi Firdaus itu berada di alam maut. Di ruang yang berbeda dari tempat penyiksaan. Tetapi ketika Kristus bangkit, Firdaus itu dibawa ke atas bersama dengan semua orang percaya perjanjian lama yang meninggal, yang berada di dalam Firdaus itu. Sementara orang-orang yang tidak percaya masih tetap tinggal di Hades, ya, menunggu hari kebangkitan untuk dihakimi di tahta putih yang besar. Nah, jadi bagaimana keadaan orang-orang mati yang hidup pada masa perjanjian baru, yaitu setelah kebangkitan Kristus dan masa gereja, Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang percaya pergi ke Firdaus yang sudah berada di surga saat ini. 2 Korintus 5 ayat 8, 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, dan Filipi 1 ayat yang ke-2 dan 3. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya tetap pergi ke Seol atau Hades untuk disiksa sambil menunggu kebangkitan kedua, yaitu penghukuman kekal di neraka Gena. Dengan demikian jelaslah bahwa Gena atau neraka dan Seol Hades atau alam maut merujuk pada dua istilah dan tempat yang berbeda.
Neraka adalah tempat penghukuman akhir dan kekal, sedangkan alam maut adalah tempat penghukuman sementara, menunggu hari kebangkitan. Di neraka, orang-orang yang dibangkitkan akan dihukum dengan tubuh kebangkitan. Sedangkan di alam maut, mereka hanya disiksa tanpa tubuh. Jiwanya disiksa, jiwa dan rohnya disiksa di alam maut. Tapi tubuhnya belum ada. Pada hari kebangkitan, mereka akan dihakimi tata putih besar, lalu dilemparkan ke neraka dengan tubuh kebangkitan itu. Jadi bukan hanya jiwa rohnya yang dihukum, tapi juga tubuh kebangkitannya dihukum kekal di neraka. Dan di neraka itu ada ulat belatung yang tidak akan mati. Ulat belatung yang tidak akan mati ini menggerogoti tubuh kebangkitan dari orang-orang yang tidak percaya. Tapi di alam maut tidak ada ulat. Kenapa? Karena hanya jiwa yang disiksa dengan api kekal. Apakah jiwa dan roh bisa dibakar? Bisa. Apinya bagaimana? Apinya adalah api yang Tuhan khususkan untuk membakar jiwa dan roh. Sama seperti iblis diikat dengan rantai di kerajaan di lubang, di jurang yang dalam, yaitu Abisus, itu bisa. Tapi orang-orang yang percaya kepada tafsiran simbolis mengatakan, bagaimana makhluk roh bisa dirantai? Bisa dong. Orang Tuhan yang ciptakan rantainya, makhluk roh Tuhan yang cipta, rantai dia bisa. Dia sediakan api untuk membakar roh juga bisa. Tidak ada mustahil. Roh kita tidak bisa dibakar oleh api biasa loh. Tapi dikatakan orang-orang disiksa rohnya, ya di alam maut itu dengan api yang kekal tersiksa. Api yang khusus. Ya, demikian juga iblis dapat dirantai. Itu bukan simbolik, rantai beneran. Ya, iblis dirantai dengan rantai khusus untuk makhluk roh, yaitu iblis. Untuk sebelum Kristus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, dan demikian neraka atau Gehenna itu jelas berbeda dari Hades atau alam maut. Ya. Nah, sekarang karakteristik ketiga dari neraka. Neraka adalah tempat kengerian dan siksaan kekal. Kengerian dari keberadaan neraka ini dijelaskan dalam Alkitab sebagai berikut. Pertama, di alam maut Hades akan ada kesadaran dan ingatan. Dalam Lukas 16 ayat 21, orang kaya segera tahu di mana ia berada. Juga ia ingat akan identitasnya dulu sewaktu ia masih hidup di dunia, dan juga ingatan akan Lazarus dan 5 saudaranya yang lain di alam maut atau Hades. Nah, di alam maut atau Hades ini saja kengeriannya demikian, apalagi di neraka kelak di Gehenna. Yang kedua, bagian terburuk dan neraka adalah bahwa di sana akan ada siksaan dan penderitaan. Orang kaya itu berkata, saya menderita dalam nyala api ini. Lukas 16 ayat 21, karena nyala api ini ia merasa dahaga, hebat, dan tak terpuaskan. Selanjutnya seorang kaya ini mendeskripsikan Hades sebagai tempat siksaan itu. Keadaan di Hades saja begitu siksaannya, apalagi neraka, tempat pembakaran, siksaan akhir. Tempat yang gelap, tempat penyiksaan dan penderitaan yang amat sangat, api yang menyala-nyala oleh belerang. Yang ketiga, bentuk kengerian lain dan neraka adalah adanya ulat atau belatung yang tidak akan mati dan api yang tak terpadamkan. Matius 13 ayat 41-42, Markus 9 ayat 47 sampai 48. Yang keempat, di neraka akan ada kesengsaraan, amarah, dan frustasi sebagaimana diungkapkan dan kalimat semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Matius 13 ayat 42. Yang kelima, kengerian neraka, Alkitab mengajarkan adanya tingkat-tingkat hukuman di neraka berdasarkan banyaknya dan sifat dosa mereka lakukan dan penolakan terhadap Tuhan dan karyanya. Jadi orang yang pernah mendengarkan Injil, pernah mendengarkan tentang Yesus tapi menolak, akan berbeda hukumannya orang yang sama sekali tidak pernah mendengarkan Injil. Tapi yang terpenting perlu saudara ketahui, ya, di tingkat manapun hukuman di neraka tidak ada yang namanya tempat yang nyaman di neraka. Semuanya dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Semua itu menggambarkan betapa ngerinya neraka. Nah, fakta penting berikutnya tentang neraka menurut kita adalah sifat neraka yang kekal atau abadi. Matius 25 ayat 26. Kata Yunani untuk kekal adalah ainos. Ya, kata ainos ini disebut sebanyak 66 kali dalam Perjanjian Baru, 51 kali kata ini digunakan dalam hubungan dengan kebahagiaan mereka yang selamat di surga. Kata ini juga digunakan baik untuk kualitas dan kuantitas kehidupan yang akan didiami oleh orang yang percaya bersama Tuhan. Kata ini digunakan 2 kali dalam hubungan dengan durasi Tuhan dalam kemuliaan. 6 kali kata ini digunakan dalam suatu cara yang demikian sehingga tak seorang pun ragu bahwa itu bermakna selamanya. 7 kali lainnya kata ini disebut dalam hubungan dengan nasib orang-orang fasik atau disebutkan berkaitan langsung dengan neraka. Hal ini menunjukkan bahwa neraka seperti surga itu kekal nantinya, maka neraka seperti kehidupan di surga, langit baru, bumi baru nanti kekal, demikian juga hukuman maksud saya di neraka, ya kematian kekal akan selama-lamanya tanpa akhir dan kekal.
Salah satu rujukan paling jelas dalam perjanjian baru pada kekekalan hukuman di neraka adalah Wahyu 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Nah, karakteristik yang berikut yang keempat tentang neraka. Neraka adalah tempat penghukuman bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Neraka pada mulanya diciptakan bukan untuk manusia, tetapi merupakan tempat pembuangan dan hukuman kekal bagi iblis dan malaikat-malaikat pengikutnya yang bergabung dalam pemberontakan terhadap Tuhan di surga. Yesaya 14 ayat 2 menyingkapkan rencana kudeta dan pemberontakan iblis terhadap Tuhan Sang Pencipta. Iblis memilih untuk menempatkan dirinya sebagai musuh Allah dalam pemberontakannya melawan. Bagaimana mungkin makhluk ciptaan dapat melawan penciptanya? Buktinya iblis dan malaikat-malaikat yang menjadi setan-setan gagal dalam pemberontakan melawan Tuhan. Sebagai konsekuensinya, maka Allah menyediakan suatu tempat hukuman, eksekusi yang akan mengingatkan mereka selama-lamanya akan akibat dari pemberontakan rohani mereka. Alkitab mengatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25 ayat yang ke-41. Walaupun tujuan neraka diciptakan bukan untuk manusia, namun orang-orang yang memiliki pilihan yang sama dengan iblis akan menderita hukuman yang sama. Mereka juga akan dilemparkan ke neraka. Sebagaimana kita harus memilih Kristus dan surga, orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat juga akan masuk neraka atas pilihan sendiri, bukan karena kebetulan. Alkitab menyebutkan berikut ini urut-urutan yang akan dilemparkan ke Gena atau ke neraka atau lautan api yang kekal. Yang pertama, binatang dan nabi palsu, Wahyu 19 ayat 20. Yang kedua, iblis dan para malaikat yang jatuh, Wahyu 20 ayat 10. Yang ketiga, Thanatos, yaitu maut, dan Hades atau kerajaan maut, Wahyu 20 ayat 14. Dan yang keempat, orang-orang fasik yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, keempat kelompok ini yang akan secara berurut-urut masuk ke dalam neraka. Binatang dan nabi palsu itu dilemparkan di akhir masa tribulasi, di awal masa kerajaan 1000 tahun. Sedangkan iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh dilemparkan di akhir kerajaan 1000 tahun. Dilemparkan ke neraka di akhir kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Nah, kemudian pada hari penghakiman di tata putih yang besar, setelah Thanatos atau maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya untuk dihakimi di tata pengadilan Kristus, maut dan kerajaan maut ini juga dilemparkan ke Gena, Wahyu 20 ayat 14. Dan paling akhir adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya di sepanjang zaman, ya, yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, ini juga dilemparkan ke neraka. Jadi keempat kelompok ini, ya, secara urut-urutan dan jelaskan dilemparkan ke neraka. Nah, sebagai tambahan perlu diketahui, berdasarkan penelitian yang cermat terhadap data-data Alkitab, maka tidak ada indikasi bahwa yang melakukan penyiksaan di neraka itu adalah iblis atau setan-setan. Di neraka orang disiksa dengan api dan belerang api yang menyala-nyala dan belerang, dan juga ada ulat belatung yang tidak akan mati di sana, yang akan menggerogoti tubuh kebangkitan orang-orang tidak percaya. Iblis juga dikatakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 disiksa siang dan malam. Bagaimana mungkin iblis akan menyiksa orang di neraka sementara dia disiksa? Jadi gambaran-gambaran penglihatan dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka melalui pengalaman spiritual melihat bahwa iblis dan setan-setan menyiksa manusia di neraka, itu omong kosong. Karena menurut Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10, iblis justru disiksa siang dan malam di neraka. Apa yang menyiksanya? Api yang tidak akan padam dan ulat-ulat belatung di sana tidak akan mati. Jadi jangan sembarangan mempercayai hal-hal yang tidak ada dinyatakan di dalam Alkitab tentang neraka. Seperti gambaran orang bahwa iblis algojo menyiksa orang di neraka. Tidak ada, bukan begitu. Ya, justru semua orang yang masuk neraka, termasuk iblis, nabi palsu, binatang itu, antikris, dan juga malaikat-malaikat yang jatuh, setan-setan, semua orang fasik, maut dan kerajaan maut, semua akan dilemparkan ke neraka, lalu disiksa, bukan menjadi penyiksa, tapi semua yang dilemparkan ke neraka itu mengalami nasib yang sama, semua akan disiksa. Itu ajaran Alkitab yang jelas. Nah, karakteristik yang kelima dari neraka adalah tempat terpisahnya dari Allah selama-lamanya. Pada waktu Tuhan menciptakan, semua yang diciptakannya itu baik. Bahkan sungguh amat baik. Kejadian 1:12, ayat 18, ayat 21, ayat 25, dan ayat 31. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kematian, tidak ada neraka. Salah satu hal baik yang Tuhan ciptakan adalah bahwa makhluk ciptaannya memiliki kebebasan untuk memilih yang baik. Agar mereka benar-benar memiliki pilihan
Allah harus mengizinkan sesuatu yang berbeda dengan yang baik supaya bisa ada pilihan. Karena itu Allah mengizinkan para malaikat dan manusia untuk memilih yang baik atau yang tidak baik atau jahat. Manusia dan malaikat yang jatuh menggunakan pilihan bebas yang diberikan Allah itu untuk memberontak terhadap Tuhan dan menginginkan hidup terpisah dari Tuhan. Satu-satunya tempat yang sudah Tuhan sediakan untuk pilihan manusia yang ingin terpisah dari Dia adalah neraka, yaitu tempat terpisah dari Allah selama-lamanya. Yang paling mengerikan dari neraka bukan hanya karena dia kekal, tetapi karena neraka tempat di mana Allah, hadirat Allah tidak ada di sana. Ini adalah tempat di mana semua terpisah dari Allah. Itu neraka. Itulah tindakan keadilan dari Allah yang penuh kasih terhadap iblis, setan-setan, antikris, dan semua orang yang menolak untuk taat kepada Dia. Yang ingin hidup terpisah dari Dia selama-lamanya. Memberontak terpisah dari Dia. Tempat yang paling tepat adalah neraka. Neraka bukan hanya kekal dan tempat siksaan, tapi tempat di mana Allah tidak ada hadir di sana. Itu tadi 5 karakteristik dari neraka. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang closing statement saya. Menurut Alkitab, upah dosa karena keberadaan kita sekarang adalah maut, kematian. Roma 6 ayat 23. Ada 3 bentuk hukuman kematian, yaitu yang pertama kematian rohani yang ditandai dengan terputusnya hubungan dengan Allah. Yohanes pasal 5 ayat 24, ayat rujukannya Roma 5 ayat 12 sampai 21, Roma 8 ayat 6, Efesus 2 ayat 1, 1 Timotius 5 ayat 6. Dikatakan kita semua orang-orang manusia ini ya, itu dalam keadaan mati secara rohani di ayat-ayat rujukan tadi. Nah, kematian yang kedua adalah kematian jasmani yang ditandai oleh kematian fisik, tubuh yang fana. Kejadian 2 ayat 17, bilangan 16 ayat 29, bilangan 27 ayat 3, Mazmur 90 ayat 7 sampai 11, Pengkhotbah 12 ayat 7. Nah, kematian yang ketiga adalah kematian kekal, di mana manusia akan dibuang ke neraka, tempat penuh siksaan yang akhirnya membawa mereka jauh dari hadirat Allah sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Matius 10 ayat 28, Matius 25 ayat 41, 2 Tesalonika 1 ayat 9, Ibrani 10 ayat 31, Wahyu 14 ayat 11, dan Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Kematian kekal ini akan terjadi apabila keadaan kematian rohani tidak dipulihkan sampai saat kematian jasmani terjadi. Jadi kita diberikan kesempatan selama hidup ini untuk beriman kepada Kristus, dilahirkan baru mendapat hidup yang kekal melalui beriman kepada Kristus, percaya kepada berita Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma pasal yang ke-10, pasal 10 mengatakan dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut dia mengaku dan selamatkan. Seketika kita percaya dalam hati kita Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita mengaku dengan mulut kita, dengan sungguh-sungguh berseru bahwa hanya Dia saja Tuhan dan Juru Selamat kita, seketika kita lahir baru, seketika kita mendapatkan hidup yang kekal, dan seketika nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba, ditulis dengan tinta darah Yesus sendiri. Dan Alkitab mengatakan jaminan orang yang memiliki hidup yang kekal ialah jaminan tidak akan binasa selama-lamanya. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai ayat 30, Yesus menjaminnya bagi kita. Nah, hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang-orang yang sampai akhir hidupnya menolak untuk beriman kepada Kristus ada dilemparkan mereka ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Lautan api kekal itu neraka. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lama hukuman ini selama-lamanya, seperti saya jelaskan tadi di atas, itu kekal. Karena itu yang paling akhir saya ingin mengingatkan, merupakan hal yang masuk akal, Bapak, Ibu, dan saudaraku, bahwa hari ini lebih baik apabila saudara mendengarkan itu, lebih baik menerima dan mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat ini, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saat ini, daripada menolak Dia dalam kehidupan ini dan menunggu hari penghakiman akhir di tahta putih besar. Lalu akhirnya mendapati kenyataan dilemparkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya karena menolak untuk beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Neraka itu benar-benar nyata, neraka itu benar-benar ngeri, neraka itu tempat hukuman bagi pemberontak, orang yang tidak beriman, tidak percaya, dan neraka adalah tempat di mana orang-orang ingin terpisah selama-lamanya dari Allah. Neraka itu nyata dan neraka itu ada. Saya sudah mengajarkan, mengingatkan kepada kita. Mari putuskan hari ini sesuatu yang benar-benar masuk akal. Lebih baik menerima dan mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat ini, sekarang ini, daripada menolak Dia dalam kehidupan ini, lalu menunggu hari penghakiman di akhir di tahta putih yang besar nanti. Saat itu sudah terlambat, tidak ada kesempatan lagi. Siapapun yang mati hari ini tanpa Kristus masuk dalam alam maut, pasti akan ke Gehenna. Yang ada di Hades hari ini pasti akan
ke Gena. Tapi dilemparkannya ke Gena. Sementara saat ini dia menunggu Hades pada hari kebangkitan tubuh. Baru dilemparkan ke Gena. Nah, itu yang bisa saya bagikan kesempatan ini. Ya. Saya Sam, teolog Protestan.